Kepromek itu kayak salep sahabat. Kalian bukanlah kaum BPJS, kaum Mapfin. Kalian sebenarnya ada advocate semprot luka dan salep luka. Halo semuanya, saya Vivi di sini akan menumpang mengiklankan Sahabat Pet. Sahabat Pet saat ini ada di 3 lokasi. Apakah ada toko fisiknya? Enggak juga sih, semuanya ada di rumah. Ada di Semper, di Beji, dan di Serpong. Nah, untuk mengingatkan kembali semua yang sudah pernah menyimak Sahabat Pet, kami mau share ulang produk-produk yang tersedia di Semper, di Serpong, maupun di Beji. Pertama itu adalah soal untuk kucing yang skabies atau kucing dengan ear mites, ada kutu di kupingnya. Gampang ngeceknya biasanya yang kalau skabies itu yang full di muka, kayak kerak. Sementara kalau misalnya yang ear mites berulang kali kotor, sudah dibersihkan kotor lagi. Nah, itu produknya ada Kepromek. Kepromek ada 2 ukuran, 5 mili kalau misalnya kucingnya dikit, nggak sampai 5 ekor. Kalau misalnya kalian banyak ngurusin kucing terlantar di jalan, ada Kepromek 10 mili. Kalau misalnya mau beli di Semper akan ada linknya nanti. Lalu kalau mau beli di Serpong ada linknya lagi. Lalu kalau mau beli di Beji juga ada linknya. Kalau mau beli di Shopee, semua kami bergabung dalam satu Shopee Rumah Steril. Setelah Kepromek itu untuk kerak-kerak yang ada di muka karena efek skabies itu bisa pakai salep sahabat. Pakainya H+1 setelah pakai Kepromek. Nggak usah buru-buru pakai salep sahabat karena skabies itu juga di beberapa manusia bikin gatel-gatel gitu. Lalu kalau misalnya kalian bukanlah kaum BPJS, kaum Mapfin, kalian sebenarnya ada advocate. Itu juga ada, bisa dibeli di Tokopedia. Sahabat mau di Semper kah, di Beji kah, ataupun di Serpong, ada advocate untuk ukuran dari setengah kilo sampai 4 kilo. Ini bisa buat musang. Ada advocate, mana gue ya, advocate cat large-nya nggak ada contoh gambarnya, tapi adalah di masing-masing toko itu ada nanti linknya. Nah, kalau tadi soal perawatan kutu, karena skabies, ear mites itu teh kutu semua, itu tadi udah ada Kepromek ataupun advocate. Sekarang itu soal produk perawatan pasca steril. Dari masa ke masa itu kan saya selalu suka nyaranin kalau ada luka steril yang masih belum nutup-nutup juga, itu bisa pakai bisa pakai 2 ini. Ini ukuran gede, ini ukuran repacknya ceritanya. Soalnya kadang nggak perlu sebanyak ini ngasih, cukup yang kecil ini. Nah, tapi kan ada orang-orang yang kayaknya nggak tega kalau misalnya pakai obat merah Cina, jadi bisa pakai 2 produk ini tandem. Semprot luka dan salep luka. Jadi disemprot dulu lukanya, baru disalepin pakai ini. Nah, itu tadi adalah perawatan pasca steril kalau misalnya lukanya belum nutup-nutup. Yang mana itu biasa terjadi kalau di kucing yang punya kulit sensitif. Jadi santai aja, nggak usah panikan. Nah, lalu untuk makanannya sebenarnya apa aja? 1x24 jam memang kucing belum segitunya mau makan sih gitu, kayak cuman kadang pemilik tuh panik. Silahkan kasih makanan yang berbau cerong, misalnya whiskas sasetan atau apalah, terserah yang biasa Anda punya. Lalu kalau saya pribadi suka kasih ini
Ini urgent care itu memang makanan untuk pasca operasi atau misalnya lagi sakit. Nah, ini produk Hills kan AD. Nah, DD yang lain itu kami juga ada. Monggo dilihat aja di masing-masing topet. Nanti saya kasih linknya di topetnya Serpong, topetnya Semper maupun topetnya Beji. Antisipasi kalau misalnya ternyata Anda butuh DD yang lain. Sekarang kita mau bahas soal perjamuran. Yang salah persepsi bahwa jamur itu perlu disuntik. Padahal sebenarnya jamur itu tidak perlu disuntik. Yang perlu disuntik itu adalah kalau kasusnya skabies yang mukanya berkerak segala macam di kuping dan di mana. Keraknya itu disebabkan oleh kutu bukan oleh jamur, makanya disuntik. Kalaupun misalnya tidak ada budget untuk suntik kutu ke dokter hewan untuk mengatasi skabies, makanya ada kepromek itu. Kalaupun misalnya jauh dari dokter hewan ya dan nggak mau kepromek ya ada advocate. Kurang lebih gitu loh pilihan barangnya untuk menangani skabies. Nah, kalau jamur itu pilihannya antara disalepin atau disampuin. Nah, ini tuh pipa PET. Sebenarnya ada pipa PET botol besar aslinya. Ini pipa PET memang kami repack. Kenapa kami repack kecil begini? Yang botol besar itu kadang orang sering berpikir bahwa ini bener nggak sih isinya dikurangin atau gimana? Botolnya gede banget, isinya tuh jauh di bawah sana gitu. Terus belum lagi botolnya itu kalau misalnya dituang gerujuk aja udah rugi gitu kan, tumpah-tumpah. Nah, jadi akhirnya udahlah dibuat kemasan repack kecil begini sehingga kalau misalnya jamurnya cuma di area yang kecil ya udah disampoin di area itu aja, dia nggak gerujuk tumpah, nggak karu-karuan menangisi harga yang terbuang. Kenapa sampai sekarang saya masih suka menyarankan pipa PET? Karena berapa kali terbukti cepet sih penanganan. Lalu kalau misalnya mau coba juga, ini udah saya cobain sampo saya cobain buat jamur mori, ke mori juga ketombean gede-gede gitu juga sempat gitu. Nah, ini bisa pakai apik gitu. Ini kemasannya kemasan yang 60 ml. Silahkan mau cobain yang mana. Terakhir adalah soal pasir. Tada, ini pasir yang kami gunakan sejak 2015-2016. Modelnya seperti ini. Dulunya pulungnya dari koran, cuman kalau lembab itu jadi kayak berbelatung segala macam. Nah, sekarang pulungnya ini dari serbuk kayu nih, kelihatan serbuk kayunya. Kenapa kami pakai pasir seperti ini? Ya gini loh, kucing itu kan overpopulasi. Namanya satu makhluk hidup yang overpopulasi pasti merugikan makhluk hidup yang lain kan. Kalau kita pakai pasir yang ada di pasaran sekarang hanya demi wangi, hanya demi kucingnya suka, kita sebenarnya di satu sisi juga merusak alam dan merusak makhluk hidup lainnya. Kita bela-belain kucing kita nyaman, tapi di belahan bumi lainnya ada makhluk hidup yang sengsara karena produksi sampah terus-menerus gitu. Nah, akhirnya itu yang memutuskan saya pakai ini. Nah, akhirnya jual. Nah, tentu saya paham segala sesuatu yang alami itu menyangkut mengubah kebiasaan orang dan gak gampang gitu. Biasanya orang suka ngeluh, kucing saya gak suka, baunya kurang wangi segala macam gitu. Nah, sebenarnya ini kalau udah kena pipis akan pecah lalu jadi seperti ini. Nah, ini kalau misalnya pun model kayak begini nih, kalaupun akhirnya udah jelek mau dibuang,
buang ke tanah pun nggak apa-apa, dia akan jadi pupuk gitu, dia akan terurai karena namanya juga serbuk kayu gitu. Nah, kalau misalnya pun nggak dibuang juga nggak apa-apa, diskopin fesesnya, lalu jemur lagi, skopin lagi fesesnya besoknya, lalu jemur lagi, sehingga jumlah pasirnya itu berkurang alami karena nempel-nempel di feses. Selebihnya ya udah gitu, itu terus jadi awet sebenarnya, nggak bolak-balik buang gitu. Tapi ya itu terserah lah, itu soal gaya hidup, itu sama aja tentang kayak misalnya untuk peduli alam, pakai popok kain, pakai menstrual cup gitu. It's totally about lifestyle. I do realize it's hard to change, jadi ya monggo aja gitu. Pokoknya setidaknya saya sudah menyediakan apa yang menurut saya nyaman buat hewan saya dan juga nyaman buat alam dan makhluk hidup di luar sana yang harus mungkin mau nggak mau dekat dengan sampah kucing kita. Lalu saya semacam kayak kelupaan mempromosikannya, udah bertahun-tahun nggak pernah nyebutin ini. Jadi ini adalah TF, cuman kalau di Tokopedia itu tidak bisa jual TF ecer. Kalau misalnya produknya diketahui sama suppliernya, tuh langsung dilaporkan ke Tokopedia lalu di ban. Sehingga saya tulisnya namanya multivitamin tambah darah. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak orang yang nggak ngeh kalau misalnya multivitamin tambah darah itu adalah TF. Jadi foto di ketiga topet itu yang disemper, yang di Serpong dan Beji sudah mulai saya ganti supaya orang bisa aware bahwa itu adalah TF. Nah, ini fungsinya apa? Beberapa kali sih kalau misalnya kucing sudah down banget, nggak mau makan, pakai science diet AD pun nggak mempan, nah TF ini masuk gitu. Jadi dia entah ya ini isinya apa gitu, saya juga bingung. Karena kalau dibuka begini aja dikasih ke kucing atau anjing itu doyan banget mereka makannya. Itu kayak kuning telur yang padat atau kayak protein yang padat gitu, bulah gitu. Karena nggak cukup jelas sebenarnya di keterangan produknya, di bungkus aslinya gitu, tapi berapa kali efektif banget gitu buat kucing yang udah kucing yang down banget, itu efektif banget. Ini adalah salah satu yang dipakai si Dexter waktu dia melawan Parvo. Ini hampir tiap 3 jam nyekokin Dexter tuh pakai Parvo. Nyekokin Dexter tiap 3 jam pakai TF ketika waktu itu dia ada Parvo. Nah, itu aja sih semuanya yang sudah saya jelaskan. Kalau misalnya kayak ini lisin, akhirnya gue jelasin juga nih lisin. Lisin itu udah banyak testimonialnya, itu membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Terus yang hewan yang udah kering kerontang gitu pakai lisin tuh bisa lebih berisi. Terus bantu ngeredam juga segala hacin-hacin, jadi bisa kebantu nggak pilek. Oke, sekian gitu aja deh pembahasannya. Kalau misalnya ada barang lain yang pengen di review, please kasih tahu aja di komen. Nanti mungkin bisa dibahas. Dadah.